لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطان الواضي برهان المقصود في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شأنه من إحسانه وسأرسل Salam alaikum
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب. مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك مبروك مبروك ألف مبروك عليكم مبروك مبروك ألف مبروك عليكم مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berkah limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, maka pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 29 Januari tahun 2022 atau bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir tahun 1443 Hijriah. Alhamdulillah kita pada hari ini dapat berkumpul bersama dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Taman Bunga Poska yang ketiga, sekaligus safari dakwah dan wakaf sejuta Al-Quran. Dan insya Allah di akhir kegiatan kita akan mengadakan pembagian makanan penawar hati, kemudian salawat berbingkaikan salam kita haturkan keharibaan penghulu kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kepada kita bagaimana cara hidup dengan agama Islam, bagaimana kita menikmati rasanya Islam, iman serta ihsan. Yang ulun hormati dan ulun muliakan para habaib
alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus al-mukarram wal muhtaram Al-Habib Ahmad bin Abu Bakar Al-Habsyi, walaupun beliau masih di perjalanan, yang mana beliau insyaallah pada hari ini akan menyampaikan mau'izatul hasanah, dengan harapan mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan apa yang beliau sampaikan dan bermanfaat bagi kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemudian yang ulun hormati pula Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Muhammad Bakir Al-Habsyi, yang mana beliau merupakan pengasuh atau pimpinan majelis ta'lim Darul Ukhwah, yang mana beliau juga masih dalam perjalanan, dan yang menghormati juga seluruh habaib-habaib serta syarifah-syarifah yang tidak dapat ulun sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim ulun, rasa hormat ulun, rasa mahabbah ulun kepada mereka semua. Kemudian yang ulun hormati pula Bapak Kepala Kantor Kecamatan Bapak Haji Fariduddin SAP MA beserta seluruh jajaran aparat pemerintahan yang bersedia untuk berhadir pada hari ini. Hadirin wal hadirat, para undangan yang terhormat, untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama membuka acara hari ini dengan membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah, yang mana untuk memimpin pembacaan Suratul Fatihah ini kita mintakan kepada salah seorang ulama yang berada di depan. Pada beliau kami persilakan. Syekhul Kiram lahumul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan acara berikutnya, yakni sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Penyelenggara Bapak Rijali Hadi SPDI. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara yaitu syukuran ulang tahun Taman Bunga Poska yang ketiga. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita banyak-banyak kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Izinkan kami sedikit terlebih dahulu memperkenalkan diri, apa itu Lembaga Komunitas Riau Indonesia Mengaji. Komunitas Riau Indonesia Mengaji ini berdiri lebih kurang sudah 1,5 tahun sampai hari ini, yang mana di dalamnya terdapat anak-anak muda semua.
mempunyai visi dan visi ataupun tujuan yang sangat mulia jemaah sekalian, ingin menghidupkan lagi Giro Maghrib Mengaji, semangat maghrib mengaji yang sudah banyak lumpuh, bahkan sudah banyak pudar zaman kita ini jemaah sekalian. Dan kami sampaikan juga, komunitas Riau Indonesia Mengaji ini dibina langsung oleh Majelis Ulama Indonesia dan juga bersama para tuan-tuan guru. Untuk tingkat nasional, alhamdulillah kita dibina langsung oleh tuan guru kita Habib Ahmad Al-Habsi, dan juga kita bersama tuan guru kita Dr. Narlis Nazar, atau sering kita dengar jemaah dengan 53 juta mushaf Al-Quran saja. Sedangkan populasi perkembangan umat Islam di Indonesia ini dari zaman Belanda sampai zaman sekarang sudah tembus di angka 230 juta jiwa. Artinya apa jemaah sekalian? Ada saudara-saudara kita yang di luaran sana, di tempat-tempat yang terisolir, lebih kurang 177 juta jiwa yang tidak mempunyai Al-Quran. Boleh jadi saat ini di rumah kita ada tersusun rapi 1, 2, 3 mushaf Al-Quran, bahkan sampai 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah dimanapun berada, kami dari Lembaga Komunitas Riau Indonesia Mengaji. Lembaga ini lahir di Provinsi Riau dan alhamdulillah saat ini sudah berkembang hampir di seluruh provinsi yang ada di Sumatera, bahkan di seluruh Indonesia. Lembaga ini dibina oleh para guru-guru kita. Ada Tuan Guru Ki Haji Tengku Zulkarnain, ada Syekh Muhammad Jabir, Habib Ahmad Al-Habsi, dan juga Dr. Narlis Nazar atau Ustaz Orek. Kami bersama para guru kita bercita-cita menyebarkan 1 juta Al-Quran untuk setiap satu provinsi. Mari Bapak Ibu jemaah berjuang bersama kami untuk menyebarkan rahmat di setiap rumah-rumah kaum muslimin di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita ada sekelompok anak-anak muda usianya tapi dahsyat jihadnya. Dalam waktu yang singkat mereka berhasil mengumpulkan ratusan ribu mushaf dan ditebar di seluruh bumi Nusantara. Mereka menamakan kelompoknya dengan sebutan Komunitas Riau Indonesia Mengaji. Mereka punya mimpi yang sangat indah. 1 juta Quran akan dikumpulkan dan ditebar. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. 1 juta untuk mereka besar, tapi ketika kita hadapi bersama-sama akan menjadi sesuatu yang kecil dan mudah. Ambil peran, tanam saham, jadilah ahli manfaat. Karena ahli manfaat itu lebih mulia, lebih dahsyat daripada ahli ibadah. Karena ahli ibadah biasanya hanya ingin masuk surga sendirian, maka tengoklah ibadahnya pasti sembunyi-sembunyi dan tidak mau dilihat orang. Tapi berbeda dengan ahli manfaat, dia tidak ingin masuk surga sendirian, dia ajak dirinya, keluarganya, semuanya semaksimal mungkin untuk bisa berjamaah berkumpul di surga. Maka Nabi ajarkan kepada kita, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa menebar manfaat untuk siapapun yang ada di sekelilingnya. Ayo semuanya bersama-sama kita wujudkan mimpi mulia, kita bikin Nabi kita tersenyum dan bangga dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah hadir komunitas Riau Mengaji di Riau ini, yaitu fokus dalam pembahagian kitab-kitab suci Al-Quran, yaitu mengumpulkan dana, kemudian Al-Quran ini dibagi. Tujuannya adalah untuk menghidupkan masyarakat, karena Al-Quran adalah roh
apabila ruh adalah yang menghidupkan badan, maka Al-Quran adalah yang akan membangun kehidupan. Tanpa Al-Quran adalah kematian. Kasih dalam jemaah sekalian. Sekalian kita duduk kembali. Sudah kita tunggu-tunggu dari tadi, yakni mau'izatul hasanah yang berkaitan dengan miladnya Taman Bunga Posca yang ketiga, sekaligus safari dakwah dan wakaf sejuta Al-Quran yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Ahmad bin Abu Bakar Al-Habsyi. Kepada beliau kami persilakan. Uzkurus salat ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang tidak saya lupakan, izinkan saya berterima kasih kepada keluarga besar Taman Posca. Mudah-mudahan kita doakan tempat ini selalu diberkahi Allah. Amin. Ya Rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini saya tidak merasa sedikit pun seperti tamu. Saya merasa seperti sedang pulang kampung sendiri. Saya nggak merasa jadi orang asing, tapi hari ini saya merasa seperti sedang melihat, memandang, menatap semua wajah-wajah saudara saya sendiri. Ajil, walaupun jarak kita jauh, insya Allah hati kita dekat. Walaupun saya pakai kacamata, jangan takut, ini tembus pandang. Halo, nggak percaya? Kalau ini nggak tembus pandang, nggak kelihatan. Bujur, bujur. Walaupun ini kali pertama saya nggak pernah lihat Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga nggak pernah lihat saya. Pernah? Di mana? Di TV. Sebenarnya saya juga sering lihat Ibu dari TV. Saya bangga betul hadir di tengah-tengah Bapak Ibu hari ini. Saya ingin mengajak semuanya juga kita ucapkan terima kasih
kepada teman-teman TNI, Polri yang sudah ikut mengamankan perjumpaan kita hari ini. Kita doakan mudah-mudahan abang-abang kita yang gagah-gagah ini mudah-mudahan dijaga Allah dalam setiap tugas-tugasnya, amin. Dilindungi Allah dalam setiap langkahnya, amin. Ya Rabbal. Sekali lagi saya hormat dengan TNI, saya sayang dengan polisi. Saking sayangnya saya dengan polisi, jangankan polisi lagi bertugas, polisi tidur pelan-pelan saya lewati. Saya kalau lihat polisi tidur nggak pernah berani ngebut, selesai hidup saya. Bujur? Hari ini biar makin Allah tambah keberkahan hidup kita. Kalau saya ajak semuanya, kita bertasbih sama-sama. Mau? 50 orang. Acil, jangan mimpi bisa cepat mendapatkan kemuliaan, mulia di dunia, mulia di akhirat. Yang memuliakan adalah yang maha mulia. Kalau hidup numpang di muka buminya, malas betul memuliakannya dengan lisannya. Siapa yang ingin mulia, rahasianya sering-sering muliakan yang maha mulia. Maaf, memuliakan manusia belum tentu kita dapat kemuliaan. Tapi ketika kita memuliakan yang maha mulia, maka pasti akan mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat kita. Sekali lagi, saya ajak semuanya, kita muliakan Allah, kita bertasbih sama-sama. Siap? Kayak terpaksa. Biarkan orang bilang kita gila pagi ini, asalkan gila kita karena ingat Allah, daripada gila ingat urusan yang tidak ada manfaatnya. Hadirkan hatinya, kita vaksin dulu, kita vaksin dulu jiwa dan hati kita dengan zikir kepada Allah. Hanya ada satu vaksin saja yang pasti menjamin ketenangan jiwa dan hati. Vaksinnya adalah zikir kepada Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Kata Allah, hanya dengan berzikir hati pasti akan jadi tenang. Buktikan, ketika kita berzikir kita akan merasakan tenang jiwanya. Bujur, semuanya hadirkan hatinya. Subhanallah walhamdulillah walla ilaha wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil ali. Begitu saya masuk ke sini, saya terpesona melihat indahnya tempat ini. Langsung ingat dengan ayat Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhana. Ya Allah, tidak ada yang Engkau ciptakan di dunia ini sia-sia. Semua pasti ada manfaat dan hikmahnya. Subhana, maha suci Engkau ya Allah. Bapak Ibu, saya titipkan pesan, kalau lihat kebesaran Allah, kagum dengan kebesaran Allah, sering-sering bilang apa? Kagum lihat sesuatu ciptaan Allah, katakan subhanallah. Di Indonesia ini banyak suku-sukunya, banyak daerah-daerahnya, dan banyak bahasanya. Orang Palembang kampung saya kalau kagum lihat sesuatu, bahasa daerahnya bilang apa? Iya cacam. Itu bahasa Palembang. Orang Jawa kalau kagum lihat sesuatu bilang apa? Weleh, weleh. Orang Sunda kalau kagum lihat sesuatu bilang apa?
Uluh. Orang Padang kalau kagum lihat sesuatu bilang apa? Onde mande. Orang Riau kalau kagum lihat sesuatu bahasa Riau bilang apa? Alamak. Orang Betawi kalau kagum lihat sesuatu bahasa Betawinya ngomong apa? Buset. Orang Kalimantan kalau kagum lihat sesuatu umaai. Bujur. Sekali lagi, orang yang mengaku beriman kepada Allah ketika mengagumi ciptaan Allah, jangan malas-malas menyebut kalimat apa? Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah. Semangat satu kali lagi, lebih baik tergila-gila karena ingat Allah daripada gila ingat urusan yang tidak ada manfaatnya. Yang kompak, saya mau rekam. Biar jadi kenangan di handphone saya. Ada makhluk langka di sini. Orang dalam kebaikan kalau semangat itu langka. Biasanya kalau acara dangdutan orang semangat, jingkrak-jingkrak, betul? Kita tunjukkan kita ahli surga lebih semangat daripada ahli maksiat. Siap? Saya rekam. Ibu siap. Jangan kalah dengan nenek-nenek di satu majelis, saking semangatnya bertasbih, teriak-teriak dia lupa gigi palsunya lepas. Yang kompak semuanya. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Allah 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 ya Allah. Allah Allah. Izinkan saya berterima kasih kepada yang sudah menjadi wasilah saya sampai di Kalimantan Selatan ini. Siapa yang menghantarkan saya ke sini? Komunitas Riau Indonesia Mengaji, yang tadi videonya sudah kita tonton sama-sama. Bujur, Bapak Ibu, jangan pandang anak-anak muda ini sebelah mata. Usia mereka memang muda, tapi jihad mereka sungguh luar biasa. Masih muda sudah mau jadi sponsor acara dakwah, menghadirkan para habaib, para masyaikh, para tuan guru, dikirim ke pelosok-pelosok negeri ini. Saya bulan ini di Kalimantan Selatan, guru-guru yang lain ditebar di kota-kota lainnya. Saya dibawa mereka, kadang-kadang masuk kampung, keluar kampung, saya merasa jadi orang kampung. Kadang-kadang saya dibawa mereka masuk desa, keluar desa, saya merasa jadi orang desa. Kadang-kadang saya dibawa mereka masuk kota, keluar kota, saya merasa jadi orang kota. Kadang-kadang Acil, pernah waktu itu saya dibawa mereka masuk hutan, keluar hutan, saya merasa wah sibuk sekarang, senang lihat saya susah. Siapa yang bilang barusan orang hutan? Ajak berantem ini ya. Ada Pak Polisi tadi di depan. Pak Polisi, kira-kira yang ngomong orang hutan masuk pasal berapa nih? Acil, yang
membelikan tiket pesawat saya mereka. Sallallahu ala sallallahu. Hari ini bertambah berkah saya. Lihat samping kiri sahabat saya yang mengawal melambangkan simbol jiwa muda. Kacamata sama, hidung sama, ternyata marganya sama Al-Habsyi. Lihat sebelah kanan ada yang mengawal saya melambangkan sosok generasi dewasa, muda tua aman. Habib ngomong-ngomong usia sekarang berapa Habib? 50 tahun, tak nampak 50. Saya pikir tadi 49 lewat Habib. Sadari imla qalbi waslih. Kalau kita tidak bisa jadi seperti komunitas, dari subuh ke subuh keliling masjid tempat menghadirkan ulama untuk menciptakan taman syurga, paling tidak kita nanam saham membantu jihad mereka. Terbuai terlena, bukan cuma hartanya ditenggelamkan Allah, dirinya pun ditelan oleh bumi. Kenapa? Tenggelam terjerumus oleh bunga-bunga dunia yang namanya harta. Bapak Ibu kalau baca sejarah Korun itu, ya Allah saking kayanya emasnya nggak ketampung-tampung. Jadi jangan sombong yang pakai emas hari ini cuma bisa pakai di tangan. Itu Korun nggak punya tempat lagi emasnya, nggak ketampung-tampung lagi di gudangnya. Bayangkan kunci gudangnya pun terbuat dari emas. Karena sombong, terlena dengan bunga-bunga dunia, lupa akhirat, Korun ditenggelamkan Allah ke dalam bumi beserta harta kekayaannya. Acil, itu sebabnya orang kalau gali tanah lalu ketemu harta yang diteriakin apa? Pasti harta karun kan? Jawabannya saya dengar harta tukimin. Kenapa? Yang tenggelam adalah Korun, makanya dipanggil harta Korun. Bujur, bujur. Lihat emasnya satu gudang, dua gudang nggak ketampung. Kita baru punya emas sedikit, sombongnya kayak 17 setan. Saya dulu waktu baru hijrah ke Jakarta di kontrak SCTV, duet setiap tahun Ramadan bersama UJ. Pertama kali saya masuk Jakarta, saya kaget lihat atmosfer Jakarta. Orang kampung masuk Jakarta kaget. Kalau di kampung itu kan melambangkan kesederhanaan. Begitu masuk kota, nampak yang ditonjolkan kemewahan. Saya sedang diminta mengisi acara pernikahan. Begitu saya lagi menunggu panggilan naik ke panggung, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu hebring berdiri di samping saya dengan aksesoris yang luar biasa, full pakai perhiasan, tangan penuh dengan gelang, 10 jari penuh dengan cincin. Hotman Paris belum apa-apanya. Kalau Hotman kan cuma tangan kiri saja. Ini emak-emak 10 jari penuh dengan cincin. Enggak cukup dia pasang cincin di jari, itu di kaki dipasang cincin. Acil, saya bocorkan, kalau lihat orang suka pakai cincin di kaki, itu menunjukkan dia punya kelebihan cincin. 10 jari pakai cincin Pak, macam-macam permatanya, warnanya beda-beda. Berdiri di samping saya, dia terkena apa yang dikhawatirkan Nabi, terperangkap dengan bunga dunia dan segala pernak-perniknya. Saya nggak nanya loh, padahal waktu itu saya nggak nanya, dia ngasih komentar. Kita nggak nanya, dia ngasih informasi. Saya lagi nungguin panggilan, tiba-tiba dicuel, Habib, Habib, ini mahal loh Habib. Saya kaget, ternyata masih ada sisa-sisa Korun. Nggak ditanya, ngasih informasi.
Saya nggak enak Pak, karena orang baru nanti kalau saya nggak sapa, nggak dianggap sombong. Saya iyain aja. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah ya Ibu. Habib mau tahu berapa harga ini? Udah main harga nih. Ya, berapa harganya? Ini yang saya pasang di jari kelingking, ini harganya sekitar 25 jeti. Oh iya. Saya coba palingkan lagi badan, dicuai lagi. Habib belum selesai. Jari ini agak mahal Habib, berliannya lebih banyak. Ini 40 jeti. Oke. Yang ini Habib jari tengah lebih mahal, ini 50 jeti. Saya nggak mau pusing, saya langsung bilang closing. Total aja berapa sudah semuanya. Ribet amat. Ajil. Yang susah dia sendiri loh, yang tersiksa dia sendiri. Percaya deh, makin banyak aksesoris dunia, makin kita terjerumus dengan kesombongan. Nanti pura-pura nanya kamar mandi. Maaf, kamar mandi di mana? Gayanya begini. Kamar mandi di mana ya? Dosa. Bujur. Hadir acara pernikahan disuruh panitia, silakan isi buku tamunya. Sebenarnya bisa kita mengisi dengan cara yang sederhana, ambil pena, tulis nama, cukup. Tapi karena gelangnya banyak, akhirnya suka salting. Begitu disuruh isi buku tamu, gayanya begini. Sebelum menulis ada gerakan tarian India. Ibu silakan isi buku tamunya. Terima kasih. Ayo. Siapa yang pernah begitu? Apa hubungannya pena di bawah dengan tangannya harus begini-begini? Biar orang di belakang yang ngantri di belakang kita kedengaran bunyi gelang kita. Hello, orang lain juga pakai gelang, tapi nggak norak-norak amat seperti kita. Orang lain pakai gelang bunyinya jelas, kerincing lah dia, kredit. Kredit sombong. Ingat dalam hadis qudsi ada 3 golongan manusia yang dibenci oleh Allah, tapi 3 golongan kedua double bencinya Allah. Siapa orang itu? Salah satunya, Allah benci dengan orang kaya yang sombong, tapi Allah lebih benci lihat orang miskin sombong. Udah kredit sombong, bungul pintar. Bahasa lainnya waloh bajarang, bahasa Inggrisnya waloh betuuk. Bujur, Ajil, saya nggak melarang Ajil pakai perhiasan, silakan. Karena begini Bib, yang namanya wanita ini melambangkan fitrahnya keindahan. Tidak ada wanita satupun di dunia ini yang tidak ingin jadi indah. Bujur, tapi saya nggak terima asisten saya direndahkan. Akhirnya saya angkat kaki, saya tinggalkan tempat itu. Menteri yang punya hajat mengejar saya, Habib mau kemana? Abang mohon maaf, mungkin tempat saya tidak pantas di sini. Saya dan asisten saya mungkin terlalu kerdil dan hina untuk hadir di tengah-tengah orang seperti kalian yang mulia. Maafkan saya tidak bisa memberikan tausiah. Habib, kalau Habib nggak ceramah kita nggak akan mulai. Kalau abang mau saya ceramah, saya minta dahulukan saya sebelum sambutan menteri yang ada di dalam itu. Abang deal? Ayo, kalau enggak sudah. Akhirnya saya dimajukan, menteri yang tadi diakhirkan. Judul ceramah saya berubah. Tadinya sudah menyiapkan tema, berubah jadi tentang filosofi gunung. Saya jelaskanlah tentang hati-hati kalau sudah di atas nggak diiringi iman, gampang betul merendahkan orang. Masuk ruangan enak aja main steril, emang kami kuman. Menterinya menundukkan kepala, malu dengan saya, tapi subhanallah, Allah hantarkan hidayah dengan jiwa dan kebesarannya. Dia mau mengakui kesalahan ajudannya dan minta maaf kepada saya, dan akhirnya jadi pecinta saya. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi Bapak Ibu, belajarlah dari bunga. Hari ini kita sedang dikelilingi oleh bunga-bunga.
Bapak Ibu mau tahu ilmu apa yang bisa dipetik dari bunga? Lihat bunga, nggak selamanya mekar. Shh. Ada saat dia akan menjadi kuncup, lalu menjadi layu. Tidak selamanya bunga dipetik, ada saatnya dia akan dicampakkan. Faham maksudnya? Tidak selamanya engkau akan terus berada di atas. Dunia itu berputar. Hari ini orang lihat engkau di atas, hati-hati kalau enggak engkau bikin cerita yang indah. Selama engkau masih berada di atas, ketika engkau pensiun, engkau enggak ada nilai dan harga di mata siapapun. Bujur, tidak selamanya engkau punya pangkat. Ada saatnya engkau akan layu, engkau akan jadi pensiun. Berapa banyak orang yang punya pangkat ditakuti, disegani, udah pensiun gak ada harga di mata orang. Bujur, bujur, tidak selamanya engkau jadi kaya. Ada saatnya Allah bikin engkau jadi miskin. Dunia itu berputar. Maka siapa yang berada di atas, jangan sombong, jangan merendahkan yang di bawah. Siapa yang lagi di bawah, jangan syirik dan dengki. Lihat saudaranya yang sedang berada di atas, belajar dari bunga. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong bunga, Ajil, Ajil tahu nggak bunga apa yang paling mahal di dunia ini? Bunga bang. Bunga bang, enak aja. Itu haram tahu. Emak-emak nggak boleh dengar bunga bang. Saya begitu ingat abang, saya coba cari-cari, ternyata saya baru dapat ilmu. Ada bunga yang paling mahal Bib di dunia. Itu bunga harganya 57 miliar. 57 miliar. Wow. Wow. 57 miliar. Bunga ini sampai digelar apa? The 3 million pound sterling. The 3 million pound sterling. Itu mata uang Inggris. Digelar sebagai bunga yang melambangkan simbol 3 juta pound sterling. 57 miliar. Bunga. Namanya bunga Juliet Rose. Do you understand? Alah, yes. Padahal katrok. Ini sekedar ngasih tahu biar keluar dari sini bisa tahu, oh ada bunga yang mahal, harganya 57 miliar. Alhamdulillah. Ajil, ngomong-ngomong bunga, izinkan saya tadi menyuruh asisten saya. Ini ada bunga, warnanya kuning. Tapi bukan yang kuning yang mengapung-apung di sungai. Saya mau kasih hadiah bunga ini buat orang yang selalu menemani saya. Saya cinta. Ada 3 wanita di hati saya. Ada 3 wanita. Jangan suzon dulu loh. Suka bikin gosip. Dasar mama. Ada yang bilang, nah lu selingkuh. Ajil, di hati saya ada 3 wanita yang saya cintai. 1 tidak akan pernah bisa tergantikan. Siapa? Ibu saya. Ibu nggak akan pernah bisa ada kata mantan ibu. Bujur, nggak akan ada namanya mantan ibu. Ajil, tidak ada yang bisa menggantikan posisi ibu di hati saya. Maka mohon maaf yang masih punya ibu, bersyukur, nikmati. Ibu lebih mulia 3 kali lipat dari seorang ayah. Kenapa? Karena jihad ibu lebih berat. Yang mengandung siapa? Yang melahirkan siapa? Yang menyusui siapa? Ini 3 jihad ini Pak, kalau saya kupas nggak selesai satu buku. Jangan dipikir mengandung itu gampang, berat Pak. Makin hari makin membesar, makin berat isinya. Dulu istri saya itu kandungannya pernah di atas 3 kilo. 9 bulan dibawa, nggak pernah ditaruh-taruh. Dibawa, nggak pernah. Capek taruh dulu 9 bulan dibawa. Coba, berat. Saya tahu persis yang namanya ibu-ibu ini, Beb, kalau sudah tidur kaki kemana, kepala kemana. Tapi ketika hamil, dia tahan nafsu itu. Dia rela tidur dengan satu gaya, cuma gaya terlentang. Saya nggak pernah lihat ibu-ibu hamil tidur tengkurap.
Selesai sudah kan. Bujur, bujur, Ajil, berat lo hamil, berat lo. Nih kasih tahu bapak-bapak suami-suami yang suka sombong kepada suaminya, kepada istrinya, kasih tahu, papa jangan main-main, kami perempuan ini berat loh. Ketika sudah hamil bukan cuma nyawa, berat, sakit, belum bayinya nakal, nendang-nendang, belum lagi diuji dengan kepengen makan sesuatu yang nggak ada di musimnya, betul? Namanya apa, Bib? Ya, ada yang lagi ngidam, nenek-nenek ngidam. Bujur, kalau sudah masuk yang namanya fase ngidam, aduh, saya pernah ngerasain. Istri saya jam 1 pagi pengen makan rujak, jam 1 pagi mau cari di mana rujak. Tapi yang namanya ngidam nggak bisa ditolak. Kalau ditolak menangis, terluka hatinya, betul? Tetap saya cari, bang, jam 1 pagi sampai jam 2, alhamdulillah nggak ketemu. Tapi saya sabar, nggak berani pulang. Saya muter-muter di daerah situ. Ternyata jam 3 menjelang subuh ada yang dorong gerobak. Habib Al-Habsyiyah. Iya, Pak. Habib jam sekarang keluyuran ngapain? Bukan keluyuran, orang nggak berani pulang. Kenapa? Begini, bang, istri saya itu lagi hamil, lagi ngidamnya minta dicariin rujak. Kan jam sekarang nggak ada. Habib tenang, saya ini tukang jualan rujak. Ini saya mau ke pasar, mau beli persiapan rujak. Habib tenang, nanti saya siapkan, ada stok di rumah. Ikut saya ke rumah, dibawa ke rumah, diadonin rujak. Emang rezeki anak gak kemana-mana, alhamdulillah. Jangan main-main, Pak, kalau sudah masuk fase hamil berat. Nggak percaya, bapak coba deh latihan hamil, coba. Nih pulang dari sini nih perjalanan pulang, cari yang jual buah kelapa. Tanya berapa kilo? 3 kilo, ikat di perut bapak. Coba bawa kemana-mana. Saya jamin bapak nggak akan tahan, Pak. Jangankan 9 bulan, 9 hari bapak stres, insya Allah, Pak. Bujur, maka tidak salah Nabi memuliakan ibu 3 kali lipat lebih mulia dari ayah. Yang pertama jihadnya mengandung, yang kedua Beb melahirkan. Aduh Beb, melahirkan, saya pernah lihat depan mata saya. Insya Allah saya mohon selalu kepada Allah, ya Allah, kalau memang saya masih sehat hidup dan bisa saya usahakan, berikan saya kesempatan untuk belajar dari istri saya ketika melahirkan. Karena di situ ilmu yang nggak didapat di kelas. Ilmu apa? Makin menumbuhkan cinta kepada ibu yang pernah melahirkan kita. Jangan main-main anak-anak, jangan main-main. Ibumu ngeden keluar kamu ngeden apa bisa keluar ibu? Tahu ngeden? Bahasa Inggrisnya mahajan. Banyak orang Inggris di sini. Ketika ibu hamil, mengeden, mau melahirkan, keluar kamu. Ibu ngeden keluar anak, anak ngeden keluar apa? Nggak usah dibahas. Cukup kita tahu saja. Proses melahirkan, saya batalkan jadwal ceramah saya, Beb. Saya batalkan, bang. Saya tungguin istri saya waktu melahirkan. Bahkan saya lebih sibuk daripada dokter. Dokter cuma, ayo ibu, ngeden ya bu. Saya enggak, ayo mah, lempar, saya sambut sekarang, lempar. Saya posisikan diri saya sebagai penjaga gawang. Ajil, ketika melahirkan jangan main-main, nyawa lo jadi taruhan. Tetesan darahnya mahal, teriakan rasa sakitnya mahal, betul? Maka saya titipkan buat anak-anak muda, jangankan hartamu, nyawamu tidak akan bisa membalas jihad pengorbanan ayah ibumu. Di buku saya ada sebuah cerita yang sangat indah. Dulu ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar. Ketika musim haji, dia memandang ke arah Ka'bah, tiba-tiba dia menangis, meneteskan air mata. Kenapa? Terharu karena apa? Melihat seorang anak muda sedang menggendong seorang wanita tua di atas lehernya. Lalu wanita itu dibawa tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Abdullah bin Umar terharu lalu bertanya dengan anak muda yang hebat itu, "Nak, siapa wanita tua yang ada di lehermu itu, nak?" "Ibuku, Imam." "Ibumu?" "Betul, Imam." "Hebat kamu, nak." "Apanya yang hebat, Imam?" "Aku dengar-dengar kata orang kamu gendong ibumu dari Yaman yang jauh sampai ke Mekah." "Betul, Imam." "Kakimu sampai berdarah-darah karena melewati padang pasir yang panas."
ya imam? Kulitmu sampai mengelupas karena terik matahari menyengat. Imam, imam, biarkan kakiku, biarkan kulitku, bahkan nyawaku imam jadi saksi di hadapan Allah Tuhanku betapa aku sangat cinta dengan ibuku. Imam, apakah dengan cara begitu aku sudah bisa membayar jasa ibu kepadaku? Abdullah bin Umar menangis lalu berkata, nak, dengarkan baik-baik. 1000 kali kamu gendong ibumu dari Yaman sampai ke Mekah, 1000 kali kakimu berdarah-darah, 1000 kali kulitmu mengelupas, 1000 kali kamu tawaf mengelilingi Ka'bah, tiap hari sekalipun itu tidak akan bisa membayar satu teriakan rasa sakit ibumu yang pernah ia teriakan waktu melahirkanmu. Itu tidak bisa membalas satu tetes darah ibumu yang pernah ia keluarkan ketika melahirkanmu. Ayo, kalau satu teriakan rasa sakitnya ketika melahirkan kita, kalau satu tetes darahnya yang pernah ia keluarkan waktu melahirkan kita tidak bisa kita bayar walaupun jihad sehebat itu. Pertanyaannya, bagaimana antum caranya menghapus goresan luka yang terlalu dalam yang sering ditancapkan di hati orang tua antum, yang begitu mereka tutup mata menghadap Allah meninggalkan kita, belum ada kata maaf dan ridho keluar dari lisannya. Mimpi dapat ridho Allah kalau ridho orang tua belum pernah terdengar di telinga ini. Bujur istighfar kepada Allah. Sponsor minta diulang sekali lagi. Ada yang selalu di hati, setia menemani saya di saat susah dan duka. Masya Allah, Masya Allah. Doakan mudah-mudahan senang susah selalu menemani. Ini yang langka. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Doakan mudah-mudahan selalu sehat. Amin. Selalu istiqomah. Senang susah nemenin. Saya mau meneteskan air mata ketika saya kena corona 1,5 bulan. Adik saya pun nggak berani nemani saya. Corona, dari jauh adik saya dan keluarga mengangkatkan tangan, nggak bisa nemenin saya. Tapi istri saya langsung maju, Abuya, izinkan saya mendampingi Abuya 24 jam. Tapi bahaya loh, nanti bisa meninggal dunia. Kita mati bareng-bareng di jalan Allah. Itu yang saya nggak bisa lupakan. Satu-satunya setia menemani saya 24 jam ketika saya corona fase pertama loh, yang belum ada yang diselamatkan loh. Saya lebih dulu dari Syekh Ali kena corona. Saya lebih parah, napas saya sudah seperti ikan yang mengap-mengap, yang ikan begini. Tahu ikan bahasa Inggrisnya iwa. Jadi maaf ya kalau ada yang kena corona masih bisa bikin rekaman, halo guys, aku kena corona. Itu baru corona-coronaan. Saya pernah merasakan bahaya corona yang paling dahsyat, Pak TNI. Itu 1000 jarum, ngomong satu huruf saja A, B, 1000 jarum menusuk. Gerak sedikit 1000 jarum menusuk, seperti 1000 jarum. Sakitnya luar biasa. Cuma nunggu saat-saat saja, nggak mikir megang handphone mau upload, nggak mikir, yang mikir bagaimana napas bisa bersambung. Untuk bahasa Inggrisnya yellow, bahasa Jepangnya kuning, karo. Banyak orang Jepang juga berarti. Lihat warnanya karo kan? Sekarang kita adu dengan minuman milik kaum muslimin, minuman Quran, minuman untuk Palestina, minuman yang berkah. Bapak Ibu bantu saya sebutkan, syiarkan, karena nama ini dari Rasulullah. Apapun yang dihubungkan dengan Nabi pasti ada berkah menghampiri. Coba buktikan nama Ajwa enak disebut, enak didengar dari Nabi. Saya patenkan jadi nama adu. Nanti setelah Covid saya akan launching besar-besaran Ajwa di Kalsel. Kita bikin gerak jalan santai bersama Ajwa di Tabalong dan sekitarnya. Siap hadir? Nanti ada hadiah utamanya, raih berkah bersama Ajwa. Ada hadiah utamanya, berangkat haji loh, bagi yang mampu. Nanti ada hadiah umroh insyaallah bersama Habib Muhammad. Nanti setelah Covid kita bikin tabligh akbar, zikir besar-besaran dan gerak jalan santai. Lihat Ajwa membersihkan kotoran yang ada dalam perut. Bapak Ibu percayalah, perut kita semua kotor. Penyakit berasal dari perut. Kalau minumannya sehat, maka sehatlah perutnya. Untuk sehat bukan kontrol makanan, tapi kontrol minuman. Karena tubuh kita lebih banyak butuh minum daripada makan. Dunia
dunia ini lebih banyak lautnya daripada daratannya. Dalam Quran, ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. minuman apa yang sehat? Minuman apa yang berkah? Takbir. Sallu ala Nabi. Allah yang membalas ya Bapak Ibu semuanya. Baik, sekarang coba pegang tempat yang dirasakan sakit di badannya. Pegang. Pegang badan sendiri, jangan pegang orang. Baik, jangan salah pegang. Ya. Kepalamu, kepala yang selama ini pernah engkau angkat dan engkau sombongkan di hadapan orang yang paling berjasa dalam hidupmu. Tutup matamu, hadirkan wajah mereka dari hatimu. Bayangkan seolah-olah saat ini engkau sedang berhadapan dengan orang tuamu. Bayangkan seolah-olah detik ini engkau seperti sedang mendengar suara mereka yang begitu merdu dan lembut memanggil namamu. Bayangkan seolah-olah saat ini engkau sedang memegang lembut tangannya, mencium keningnya, mencium pipinya, lalu memeluk tubuhnya. Hadirkanlah semua kenangan-kenangan indah yang pernah mereka berikan untuk membahagiakanmu. Lalu tanyakan hati kecilmu, kebaikan apa yang pernah engkau persembahkan untuk membahagiakan ayah ibumu? Sadarkah kita, terkadang kita lebih sering meminta kepada ayah daripada memberi. Kita lebih sering menuntut kepada ayah daripada menghargai. Lalu dengan sombong kita berharap surga dari ilahi. Sadarkah kita, terkadang kita lebih sering membuat ibu menangis ketimbang tersenyum. Kita lebih sering membuat ibu murka ketimbang ridha. Lalu dengan sombong kita bermimpi bisa masuk ke dalam surganya Allah. Teruslah menundukkan kepalamu, menghadirkan hatimu. Tanyakan hatimu yang paling dalam, dosa-dosa apa yang paling kau sesali, yang pernah kau lakukan kepada ayah ibumu, yang mungkin karena dosamu pernah menggoreskan luka di hati ayah ibumu, yang mungkin karena kedurhakaanmu pernah membuat mereka menyesal melahirkanmu, yang mungkin karena kezalimanmu pernah membuat mereka menangis di atas sajadahnya. Mereka mengadu kepada Allah. Demi Allah, satu tetes air mata yang pernah kau keluarkan dari mata indah ayah ibumu karena kedurhakaanmu, kalau hari ini engkau tidak segera taubat kepada Allah, tidak segera meminta maaf kepada mereka berdua, demi Allah, satu tetes air mata mereka akan diganti Allah dengan 1000 bencana, musibah, kesialan pasti menghampirimu. Menangislah engkau hari ini sebelum Allah membuat engkau menangis selama-lamanya di akhirat nanti. Menangis di dunia sebentar, menangis di akhirat selama-lamanya. Teruslah membayangkan dosa-dosa apa yang paling kau sesali. Teruslah mengingat kebodohan-kebodohan apa yang pernah kau perbuat kepada ayah ibumu. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah membenci mereka. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah memusuhi mereka. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah membentak mereka. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah menyakiti hati mereka.
Istighfar kepada Allah kalau kita pernah mencuri milik mereka. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah memandang wajah mereka yang penuh dengan keberkahan, tapi justru kita pandang dengan tatapan kebencian dan amarah. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah memukul mereka. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah mencuri harta mereka. Teruslah menyesali dan menangisi semua dosa yang paling kau sesalkan, yang kau lakukan kepada ayah ibumu. Ya Allah, ampuni semua dosa dan kesalahan kami kepada mereka. Kami mohon kepadamu ya Allah, jangan kelak kau jadikan anak-anak kami kelak membalas semua kezaliman kami ya Allah. Jadikan mereka lebih baik dari kami ya Allah. Kami menyesal ya Allah pernah menyakiti dan melukai hati ayah ibu kami. Kami mohon kepadamu ya Allah, bagi ayah ibu kami yang masih hidup, jangan dulu engkau wafatkan mereka ya Allah. Jangan dulu engkau cabut nyawa mereka ya Rahman, sebelum kami berjuang membahagiakan mereka di sisa-sisa umurnya. Kami belum siap ya Allah melihat jenazah mereka terbaring di depan kami. Kami belum sanggup memandikan jasad mereka ya Allah. Kami belum sanggup mengkafankan tubuh mereka. Kami belum siap mensolatkan jenazah mereka. Kami belum siap menghantarkan mereka ke alam kuburnya ya Allah. Kami sayang dengan mereka. Kami belum mau berpisah dengan mereka ya Allah. Berikan kami kekuatan ya Allah. Berikan kami kesempatan untuk memperbaiki semuanya ya Allah. Kami mohon kepadamu, jangan dulu kau tutup mata mereka sebelum mereka melihat akhlak kami yang indah. Jangan dulu kau kunci mulut mereka ya Allah sebelum kami mendengar kata ridha yang keluar dari lisannya. Kami belum sanggup melihat jenazah mereka di depan kami ya Allah. Berikan kami kesempatan untuk bisa membuat mereka ridha dengan kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, jangan dulu kau wafatkan mereka ya Allah. Kami sayang dan cinta dengan mereka ya Allah. Berikan kami keluasan rezeki untuk bisa memberangkatkan haji dan umrah mereka ya Allah. Kami mohon kepadamu, sehatkanlah badan mereka, angkat penyakit mereka ya Allah. Kuatkanlah iman mereka ya Allah. Berikan kami kesempatan untuk bisa mendapat ridha yang keluar dari lisan mereka ya Allah. Wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa barakna